Sembari menanti Kamis besok akan ada penetapan kebijakan Bank Sentral Indonesia, yaitu Bank Indonesia tentang BI 7 Days Reverse Repo Rate. Lalu untuk Juni ini The Federal Reserve juga sudah sempat berhasil menahan suku bunganya. Ada beberapa sentimen-sentimen baik yang memang akhirnya berhasil tertransaksi ke pergerakan IHSG yang akhirnya hari ini berhasil rebound juga cukup kuat di 0,63%, ditambah lagi kemarin PBOC di China juga akhirnya memangkas suku bunganya sampai 10 basis point, menandakan ada begitu banyak sentimen good news. Ditambah lagi pandemi yang juga sudah berakhir ke endemi, officially ended after 3 years. Anda sendiri menganalisanya bagaimana? Disampaikan di ulang tahun Pak Jokowi. Persis disampaikan di hari ulang tahun Jokowi. What a really good news. Nah, Anda sendiri menganalisanya seperti apa sih pergerakan bursa efek domestik hari ini yang begitu cemerlang? Ya baik, terima kasih Syafrinas dan juga pemirsa. Ini kalau kita lihat memang di global pada hari ini sebenarnya pelaku pasar ini juga akan memantau terus begitu ya beberapa sentimen di mana memang salah satunya yakni pergerakan bursa saham Wall Street yang terpantau lesu kemarin setelah adanya hari libur Juneteenth di bursa Wall Street. Ini terlihat begitu ya dari grafik langsung terkapar di zona merah dan saham energi ini menjadi pemberat terbesar di Wall Street kemarin. Dan lesunya saham energi di Amerika Serikat ini terjadi karena lemahnya permintaan dari China, dampak dari mulai melambatnya perekonomian negara tersebut. Hal ini juga dibuktikan dengan dipangkasnya suku bunga Bank Sentral China atau PBOC demi menyelamatkan perekonomian China dan untuk menanggulangi permintaan yang memang sudah lesu. Syafrina. Baik, dan di satu sisi juga ada beberapa sentimen-sentimen global yang juga sebenarnya baik, dan ini juga very fortunate bursa domestik kita atau IHSG juga berhasil mendapatkan cipratan dari sentimen-sentimen yang baik itu di global, terutama di China sendiri yang juga memang mitra dagang utama dari Indonesia. Seperti apa? Iya, ini kalau kita lihat memang bursa Asia hanya Indonesia dan juga Nikkei 225 Tokyo begitu yang berada di zona penguatan. Ya, lainnya berada di zona merah. Dan memang kalau misalkan kita berbalik ke PBOC juga kemarin juga sebenarnya memangkas dua suku bunga pinjaman acuan, bunga pinjaman atau loan prime rate ini tenor 1 tahun juga sudah dipangkas 10 basis point menjadi 3,55%, sementara untuk 5 tahun juga dipangkas 10 basis point menjadi 4,2%. Sebelumnya pada pekan lalu juga PBOC memangkas suku bunga 7 days reverse repo rate sebesar 10 basis point, ini menjadi 1,9%. PBOC juga memangkas medium term lending facilities, ini tenor 1 tahun begitu ya, sebesar 10 basis point menjadi 2,65%. Nah, kalau kita lihat memang pemangkasan ini menjadi yang pertama dalam 10 bulan terakhir. Tentu pemangkasan ini, pemangkasan suku bunga begitu ya, ini merupakan upaya China untuk mempercepat pemulihan ekonomi mereka. Dan kalau kita lihat Tiongkok belum mampu menggerakkan ekonominya dengan cepat, meskipun negara tirai bambu sudah membuka pembatasan sejak Januari 2023. Belum lagi angka pengangguran melonjak, ini untuk yang muda-muda menunjukkan ya, banyak pemuda di China kesulitan mendapatkan pekerjaan. Dan kalau kita lihat juga sampai-sampai ini ada Goldman Sachs yang di sini sudah ini ya, yang sebagai bank investasi ini sudah memproyeksikan investasi di Wall Street terbaru yang menurunkan perkiraan pertumbuhan ekonomi China. Bank investasi itu memangkas perkiraan produk domestik bruto setahun penuh untuk 2023 dari 6% menjadi 5,4% dengan turbulensi lebih lanjut di perekonomian China. Dan kalau kita lihat pemulihan dari langkah-langkah penguncian COVID-19 yang ketat ini juga ternyata masih mengecewakan, Syafrinas. Dan kalau kita lihat data ekonomi terbaru juga menunjukkan pelemahan termasuk pada sektor properti yang berkontribusi 15 hingga 30% terhadap PDB. Nah, kondisi perekonomian China yang mengkhawatirkan ini membuat ketidakpastian global tentunya ini kembali meningkat. Apalagi potensi Amerika Serikat mengalami resesi juga masih sangat besar. Alhasil memang ini cukup beralasan investor hingga kemarin juga masih cenderung wait and see. Selain itu investor juga menanti pidato Powell yang di hadapan Kongres begitu ya pada malam hari ini tepatnya jam 9 waktu Indonesia Barat malam nanti untuk menjadi petunjuk tentang seberapa kuat nih perlunya melanjutkan kenaikan suku bunga setelah The Fed menahan suku bunga acuannya pada pekan lalu. Dan inflasi yang masih tinggi juga menjadi salah satu isu yang diharapkan akan dibahas dalam pidato Powell tersebut. Dan mengenai inflasi di Amerika Serikat ini juga memang masih menjadi momok tersendiri ya, karena memang walaupun ditahan per Juni ini tapi ternyata masih ada ekspektasi untuk kenaikan 1 sampai 2 kali lagi untuk inflasi Amerika Serikat yang memang masih begitu keras kepala di level 4%, belum juga menyentuh ke level 2%. Nah, mungkin kita akan beralih ke benua biru atau Eropa di mana Inggris juga dilanda inflasi yang begitu tinggi. Seperti lagi apa? ya. Ternyata kalau kita lihat memang
investor juga memperhatikan atau tertuju begitu ya pada data inflasi Inggris yang memang dirilis hari ini. Tadi kita baru terima sore tadi. Ini inflasi Inggris pada Mei 2023 sebesar 8,7% secara tahunan. Ini tidak berubah dari posisi pada bulan sebelumnya. Dan sebelumnya memang konsensus Trading Economics juga memproyeksi inflasi Inggris diprediksi turun menjadi 8,4% secara tahunan dan turun menjadi 0,5% secara bulanan. Kalau kita lihat memang realisasi inflasi yang dirilis kantor statistik Inggris juga berada di atas ekspektasi dan konsensus para ekonom begitu ya 8,4 dan itu lumayan cukup jauh Syafrinas. Tentu angka tersebut juga masih jauh di atas target BOE atau Bank of England sebesar 2% sehingga memang memberikan tekanan kepada BOE untuk mempertahankan kebijakan yang ketat. Sementara BOE sendiri juga akan mengumumkan risalah rapat pekan ini besok begitu ya. Ini memutuskan kebijakan suku bunga terbaru pada Kamis. Sebelumnya kalau kita lihat juga pasar sudah memperkirakan bahwa BOE ini akan kembali menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis point menjadi 4,75%. Yang memang jika inflasi Inggris masih cukup tinggi maka bukan tidak mungkin juga prediksi pasar terkait suku bunga BOE ini akan kembali dinaikkan. Memang benar-benar akan terjadi. Menarik ya karena memang ternyata pasar keuangan ini kita benar-benar tertuju bagaimana sih sikap-sikap bank sentral di dunia. PBOC menurunkan suku bunganya, lalu untuk the Federal Reserve tetap menahan suku bunga walau masih ada ekspektasi kenaikan. Dan tentang untuk Bank of England masih ada ruang kenaikannya begitu tinggi dengan inflasi yang juga belum tertame, masih di kisaran 8%. Lalu bagaimana dengan bank sentral di negara kita sendiri nih yang mungkin Kamis akan mengumumkan BI 7 days reverse repo rate terbarunya? Iya, kalau kita lihat dari dalam negeri, Syafrinas dan juga pemirsa begitu ya, Bank Indonesia juga akan mulai menggelar rapat atau RDG besok begitu ya, dimulai dengan hari ini dan besok. Nah, kalau kita lihat berdasarkan polling CNBC Indonesia ini menunjukkan BI masih akan menahan suku bunga acuan di level 5,75%. Jadi hawa-hawanya ini ya BI diperkirakan belum akan memangkas suku bunga acuan pada bulan ini karena memang The Fed masih berpotensi mengerek suku bunga acuan 2 kali tahun ini. Dan memang tetap menahan di 5,75% rasanya menjadi kebijakan yang paling prudent juga ya pada saat ini dengan juga inflasi di Indonesia masih begitu terjaga dan rupiah yang juga kembali ke level 14.900-an. Dari para pelaku pasar dan konsensus belum melihat ada rasanya alasan-alasan yang begitu kuat untuk Bank Indonesia sendiri tetap menurunkan atau menaikkan. Jadi memang yang terprudent adalah tetap menahan dan kita akan lihat juga bagaimana sebenarnya kebijakannya di Kamis besok ya. Nah, secara sektoral pergerakan bursa efek domestik hari ini seperti apa kalau dari pilah-pilahan kuantitasnya kan sebenarnya 10 dari 11 sektoral kita berhasil hijau ya. Namun apa sih sektor-sektor yang patut diperhatikan, Zafira? Iya memang cukup menggerakkan IISG hari ini ya. Tadi sempat memang saham-saham perbankan begitu ya. Kalau kita lihat memang kalau misalkan di akhir-akhir penentuan begitu ya kebijakan suku bunga pasti saham-saham perbankan yang agak-agak galau begitu pergerakannya. Kita lihat memang bank-bank jumbo begitu ya, saham perbankan raksasa kompak terkoreksi tadi pada perdagangan di sesi 1 di mana memang Bank Indonesia diperkirakan akan kembali menahan suku bunga acuan dan keputusan Bank Sentral mengenai suku bunga acuan akan diputuskan dalam rapat Dewan Gubernur besok dan sempat menjadi sentimen negatif begitu ya bagi saham-saham Bank Jumbo tadi. Tapi kalau kita lihat final level sekarang ditutup ya BBRI, Bank BCA semuanya ditutup menguat dan ini juga tadi sempat terkoreksi lumayan cukup signifikan untuk bank-bank jumbo berikut dan Mandiri terpantau stagnan di level yang sama di 5.100. Dan kalau kita lihat untuk sektor lainnya harga batubara yang ngegas kalau kita lihat begitu ya batubara merangkak naik ditopang melonjaknya harga gas. Kalau kita lihat pada perdagangan Rabu harga batubara kontrak Juli di pasar AS Newcastle ini ditutup di posisi 134,5 US dollar per ton. Nah harganya ini menguat 1,32%. Penguatan kemarin ini memutus tren negatif si pasir hitam yang sempat ambruk 4,9% dalam 2 hari perdagangan sebelumnya. Harga batubara menguat setelah harga gas melonjak, harga gas alam Eropa atau EU Dutch TTF ini terbang 10,92%, ini hampir 11% kemarin ke 38,71 euro per megawatt hour. Dan kalau kita lihat ini ada emiten-emiten batubara, tadi sebenarnya PTBA juga berada di penguatan lalu tiba-tiba berbalik arah begitu ya. Dan kini stagnan di level yang sama di 3.850, lalu ada Bumi juga menguat cukup signifikan nyaris ya di 3,5% begitu ya. Namun Adaro ini harus berada di zona merah dengan pelemahan 0,44%.
Walaupun secara overall kita bisa menghela napas ya karena ternyata bursa efek domestik berhasil ditutup di zona penguatan dan ini juga memutus kelabunya dan sendunya pergerakan IHSG selama 3 hari yang sudah berlangsung selama Jumat sudah melemah dan kita harapkan per Kamis besok dengan adanya keputusan BI 7 Days Reverse Repo Rate akan kembali mengukuhkan penguatan dari bursa efek domestik dan tetap melanjutkan penguatannya dengan sentimen yang masih begitu robust dari Bank Sentral atau kebijakan moneter di Indonesia.